Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Fasribat smarna domi risani fa'ribat fil hani bil alhani. Thumma sholatu ma'a salamil laiki ala nabiyyi afsahil khalaiki amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati ayah selaku guru kita, yang sama-sama kami hormati mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha. Wow. Ini ceritanya kuliah ekstensi, mahasiswi sambil nyambi kerja tapi tetap ingat kuliahnya. Amin ya Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar bersama kajian fikih, sehingga insya Allah nanti membuat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan ilmu kita juga bermanfaat dan barokah. Amin. Sholawat serta salam marilah kita semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi yana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diakui sebagai umat beliau sampai akhir nanti. Amin. Kalau di sebelumnya kita membahas tentang syarat wajib puasa, kali ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Nah, nanti di season berikutnya mahasiswi-mahasiswi, karena mahasiswi jadi harus berani bertanya. Kemarin udah dibahas, yang ada pertanyaan di rumah walaupun bukan tentang materi yang sekarang, itu boleh ditanyakan biar nanti bisa paham. Jadi nanti kalau misalnya kita jawab pertanyaan dari ibu-ibu atau dari luar sana, bukan lagi berdasarkan katanya, tapi memang ada dasarnya dan ada kitabnya. Jadi biar agak kerenan dikit ilmunya, enggak dikit-dikit yang saya dengar atau katanya, ya Mbak Juju. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kita mulai materi hari ini tentang rukun puasa. Silahkan ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Naumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun arkanuhu salah satu asya'a. Nah, benar tadi ya. Jadi nanti teman-teman sekalian ini nanti akan jadi duta-duta. Jadi nanti di lingkungannya temennya siapa, kalau ada pertanyaan udah bagian kalian itu yang jawab, ntar jangan nanya lagi, kan sama-sama belajar udah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu salah satu asya'a. Arkanuhu salah satu asya'a. Rukun puasa itu ada 3 hal. Kita absen dulu. Niatun lailan likul yaumin fil fardi. Niatun lailan likul yaumin fil fardi. Artinya yang pertama rukunnya adalah berniat puasa pada waktu malam hari setiap hari
kalau puasanya puasa fardu. Jadi ya nanti dijelasin, nanti ini kita absen dulu. Yang pertama niatnya harus malam hari. Malam hari itu nanti ada lebih jelas nanti di keterangannya. Terus setiap hari itu ya berarti tiap malam niat, tiap malam niat. Tapi itu hanya untuk puasa yang fardu. Puasa fardu itu apa? Ramadan. Terus nadar, mamerin nanti beli motor, kalau beli motor saya mau puasa seminggu. Itu wajib. Itu termasuk. Berarti nanti kalau punya nadar begitu tiap hari niat. Atau misalnya bayar denda. Nanti dijelasin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watarku muftirin zakiron mukhtaron ghairu jahilin makdurin. Yang kedua adalah meninggalkan semua yang membatalkan puasa, dia dalam keadaan ingat, tidak terpaksa, dan dia bukan orang yang bodoh yang dimaklumi. Bodoh yang dimaklumi itu dia nggak tahu, tapi dimaklumi, nggak ketidaktahuannya itu dimaklumi. Nanti dijelasin, yang penting di absen dulu. Jadi yang kedua, meninggalkan semua yang membatalkan sholat dalam keadaan dia ingat, terus tidak dipaksa. Jadi kalau kita direjeng orang maaf, dikasih jus, nggak batal kita. Puasa ya sholat. Iya. Jadi misalnya siang hari kita dipaksa diminumin, tapi dipaksa ya, kita nggak menikmati loh ya. Terus dia ingat kalau lagi puasa. Ntar dulu ada iklan. Wah, ini seru ini. Kok viral bener ini ntar. Loh, mati. Oh, tahu dia. Ini viral duluan ini. Nah, ngaji kelasnya dangdut keren. Wes keren pokoknya, Bun Singkong yes. Jangan diedit. Biarin aja ya. Iya, biarin aja. Kan kita bukan mau acting ini. Biarin aja. Ya tadi meninggalkan semua yang membatalkan puasa, terus dia ingat. Maksudnya ingat kalau dia puasa. Terus mukhtaron itu tidak terpaksa. Kalau dipaksa berarti nggak batal. Ghairu jahilin apa sayang? Oh, meja. Oh. Kuat nggak? Ghairu jahilin makdurin, dan dia pinter lah gitu. Kalau bodoh tapi dimaklumi nggak termasuk. Kemudian yang ketiga waso imun, dan orang yang puasa lah. Iyalah, kalau nggak ada yang puasa nanti siapa yang ini. Jadi ini seperti rukun pengantin kan, harus ada pengantin pria, pengantin wanita. Kalau nggak ada pengantinnya nggak jadi pernikahan. Sama, kalau nggak ada yang puasa ya apa yang mau dihukumi? Ada. Oke, sekarang kita jelasin satu-satu. Wa arkanhu salah satu tadi. Arkanuhu ay saumu fardhon kana aw naflan. Maksudnya di sini baik itu puasa wajib atau puasa sunnah harus niat. Kalau nahan lapar dari pagi sampai maghrib nggak niat, ya bukan puasa namanya. Ya, jadi yang wajib niat itu baik itu puasanya fardu ataupun sunnah. Niatun lailan likul yaumin fil fardi wa mahaluha al qalbu. Maksudnya niat di sini tempatnya di hati.
Jadi bukan niat itu bukan nawaitu sauma ghadin, itu bukan ya. Niat itu ngomong di hati. Jadi tanpa ngucap. Nah, kalau yang diucapkan itu namanya lafadz niat. Nah, wala buta ayastafdhiro haqiqata shaumi allati hiya al imsaku anil muftiri jami'an nahari. Jadi niatnya semalam itu aku niat besok sampai maghrib. Tuh. Jadi niatnya sampai maghrib di dalam hati. Kemudian falau nawa lailata awali ramadhana sauma jami'iha lam yakfi li ghairil yaumi. Terus misalnya kalau di awal bulan kita niat, aku niat puasa sebulan, yang sah hanya hari pertama. Tapi menurut pendapat yang kita anut ini, ya, jadi menurut kitab yang kita pegang, yang kita anut umumnya orang Indonesia itu, kalau dia niat sebulan, yang sah hari pertama. Lakin yang bagi lahu dalika liyahsula lahu saumul yaumi alladzi nasiya an niyata fihi inda malikin. Walaupun kita hanya meyakini yang sah yang pertama doang, tapi sebaiknya hari pertama niat sebulan. Kalau kita lupa nggak niat, terus kita juga nggak sadar kalau waktu itu nggak niat, itu nanti biar selamat menurut imam lain, yaitu Imam Malik. Jadi yang kita anut itu ini kan Imam Syafi'i, itu harus tahu kita loh ya. Ntar kata siapa itu. Jadi pendapat pertama yang kita ikuti itu adalah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalaupun kita niat 1 bulan, yang sah hanya hari pertama. Tapi walaupun begitu, hendaknya di hari pertama kita niat 1 bulan. Biar kenapa? Biar nanti kalau ada satu hari yang kita nggak niat, terus kita nggak sadar, nanti itu tetap keangkut menurut Imam Malik. Jadi pendapat pertama tadi, pendapat kedua gitu aja lah, nggak usah ngapalin nama, susah ya. Nanti keliru sambel, keliru ini susah. Jadi pendapat pertama tadi yang sah hanya 1 hari. Tapi walaupun begitu, ini katanya suruh pelan-pelan. Walaupun begitu, hari pertama sebaiknya niat 1 bulan. Aku niat puasa 1 bulan penuh. Tuh. Ya, pendapat yang kedua itu boleh. Tuh. Kemudian ada lagi begini. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qoblal fajri au ba'dahu lam yasih li'annal asla adamu ukiha lailan. Ada lagi begini. Bagaimana kalau misalnya ragu-ragunya begini? Semalam sebelum imsak saya udah niat apa belum ya? Nah, ini harus hati-hati kan, agak jelimet nih. Jadi ragu-ragunya semalam sebelum imsak saya udah niat apa belum ya? Maka belum, karena asalnya belum. Jadi niat semalam sebelum imsak saya udah niat apa belum, berarti diambil yang belum, karena asalnya belum. Puasanya ganti, nanti ada aturan mainnya nanti di belakang, sabar. Jadi pokoknya itu dulu ya. Jadi nanti kalau ragu-ragu semalam itu saya niat, maksudnya sebelum imsak saya udah niat apa belum ya? Berarti belum. Kalau ingatnya udah sholat subuh, ya sudah. Resiko itu bukan batal, tapi hari itu tetap nahan lapar dahaga, tapi entar ganti. Tuh, jadi nanti setelah lebaran, tapi nggak boleh 1 hari dinanti 2. Ini saya puasa hari ini sama ganti besok, nggak boleh. Enak kalau begitu ya, nggak boleh. Beda kalau nanti misalnya biasa Senin Kemis sekalian niat ganti, itu nggak apa-apa, karena satunya sunat, satunya wajib. Tapi kalau 1 hari untuk 2 puasa wajib, nggak boleh sama-sama. Ini sama-sama pokok, nggak boleh. Udah jelas itu ya.
Qabla. Oke. Wa kharaja bihi an-naflu fayakfi fihi niatu binahari qabla zawali. Akan tetapi berbeda kalau puasanya itu puasa sunnah. Nggak apa-apa, misalnya sebelum duhur, pokoknya ukurannya sebelum duhur. Dari pagi nggak sarapan nih, memang nggak punya sarapan misalnya. Terus wah tanggung udah jam 11 nih, eman-eman ya, terus belum terasa lapar, belum terasa haus misalnya. Dah diniati puasa Senin atau Kamis misalnya, atau puasa apa aja lah, itu puasa anaknya atau puasa suaminya misalnya. Maksudnya suaminya biar kerjanya lancar. apa itu mah ya yang baik-baik aja lah, kita ngomong yang baik-baik. Misalnya muasain suaminya atau muasain istrinya biar rezekinya pulang lebih banyak gitu kan. Oh jangan yang wah ya naudzubillah ya naudzubillah. Enggak sih, enggak begitu. Tapi ada syaratnya, bisarti intifa'il manafi qabla niyati, dengan syarat waktu dari pagi sampai tadi belum sempat makan, belum sempat minum. Kalau udah minum ya udah batal dari tadi berarti. Jangan tadi cuma minum doang ya, nggak boleh. Nah, kecuali misalnya gini, misalnya nggak sengaja ya ngapain terus ketelen, itu nggak dianggap, berarti nanti kita masih boleh niatin hari itu untuk puasa. Misalnya apa ya yang mungkin ini, mandi nggak mungkin airnya diminum lah, apa misalnya saya cari sendiri lah, pokoknya kalau yang nggak sengaja nggak masalah. Berenang airnya masuk sini. Oh ya boleh tentu ya, berenang terus airnya nggak sengaja masuk, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya lagi begini. Nah, ini biar kita tahu hadis juga ya. Jadi kok kenapa kalau puasa sunnah boleh gitu, boleh niatnya nggak harus malam, karena ada saksinya, hadis Nabi bahwa suatu ketika, saya baca aja ya, namanya mahasiswa harus dibaca nanti dikira ngibul. Ini faqad dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata data yaumin faqala hal indakum syai'un qalat la. Jadi suatu ketika itu Nabi datang ke Sayyidah Aisyah. Kalau kita misalnya nih punya sarapan nggak? Loh, wah nggak ada. Ya udah saya puasa. Tuh, jadi pas ditanya ada sarapan nggak hari ini? Wah kebetulan nggak ada, ya udah saya puasa. Kata Nabi begitu. Posisinya udah pagi. Idan asumu, ya udah kalau gitu puasa aja. Terus qolat wa dakhala alayya yauman akhara faqala indakum syai'un. Hari lain nanya lagi, nih ada sarapan nggak hari ini? Oh ada. Oh ya udah nggak puasa dah. Tuh. Nah, hadis itu dijadikan dasar bahwa kalau puasa sunnah tidak harus niat dari malam, tapi siang-siang boleh. Asal belum duhur loh ya. Udah sholat duhur, udah lewat waktunya. Jadi batas waktunya boleh niat sebelum duhur. Kemudian ada lagi begini. Wa kalau niati, tadi dulu wa kalau niat ya. Wa kalau niati fi Ramadana nawaitu soma ghadan min Ramadana. Paling sedikitnya begitu. Jadi aku niat puasa besok tapi harus disebutin Ramadannya. Nggak boleh misalnya nawaitu sama ghodin. Nggak boleh, Ramadannya harus disebut. Jadi nawaitu sauma ghodin min Ramadana. Itu kalau diucapkan. Nah, kalau nggak diucapkan ya nggak apa-apa. Pokoknya niatnya besok aku niat besok puasa Ramadan. Jadi harus disebutin Ramadannya.
Gitu. Kemudian wa akmaluha ayakula nawaitu somagodin, yang seperti kita itu. Lebih sempurna niatnya bagaimana? Wa akmaluha ayakula nawaitu somagodin an ada ifardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau ditambahi imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Udah kita yang udah kita hafalin udah aman itu. Nah itu kan memang orang-orang alim dulu itu kalau ngajarin kita udah nggak perlu teori tapi aman gitu. Jadi udah diajarin itu udah aman. Wa yusanu ayyakula dzalika imanan wahtisaban. Tadi ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya hanya sunnah. Nah, sekarang ada kasus begini. Walau tasakharol yasuma aw syariba litafsi anhu naharon aw imtana minal akli aw syurbi awil jima'i khaufatul fajri kana niatan. Ada lagi kasus begini. Misalnya lupa nggak niat, tapi semalam makan sahur, tapi nggak niat itu makan sahur, dan memang dia makan itu untuk persiapan besok biar nggak lapar, tapi nggak niat puasa, sah, itu dianggap niat. Atau minum, wah kalau nggak minum besok haus ini, tapi harus terlintas puasa, Atau lagi begini, saya harus ngomong walaupun ini agak tabu ya. Awil jima'i udah ketawa aja. Awil jima'i khaufatulu fajri karena niatan. Atau misalnya begini, semalam habis tarawih langsung tidur, ya kan? Bangun-bangun misalnya umumnya imsak jam berapa? Gampangnya jam 3 lah biar gampang. Ini umpama. Bukan imsak jam 3 enggak ya. Misalnya jam 3 bangun tinggal kurang seperempat. Misalnya hari itu lagi makan enak, makan segala macam enak lah. Badan fit, tegangan tinggi. Sama istri. Nengok jam. Tapi nggak niat, dari tadi nggak niat puasa. Ayo buruan imsak nih. Jadi ngebut itu biar nyempilin terus terlintas itu. Ayo cepetan nanti keburu imsak. Nah ngomong ayo buruan keburu imsak itu dianggap niat. Karena dia udah tahu Kan puasa. orang kalau takut imsak kan pasti kepikiran puasa kan. Nah jadi walaupun nggak nawa itu sama godin, tapi kasusnya tadi, ayo cepetan nih, imsak nih cepetan. Udah aman. Ya kan semalam tidur mama olahan. Ini kan kasus. Ya itu sampai begitu Pak Mbah Nawawi sampai gitu. Jadi yang kita baca ini kitabnya Mbah Nawawi, ya Nawawi Banten. Ya, jadi sampai begitunya. Jadi walaupun sore nggak nawa itu, tapi ada kasus begitu, wah udah paling nggak imsak nih, itu dianggap niat. Terus mandi dulu apa? Terus puasa? mandi lah. Ya kalau mandi nggak jadi syarat ntar puasa harus mandi dulu, nggak ada. Tapi kan mau sholat subuh, nah mau subuh mandi dulu. Oh boleh. Iya boleh. Jadi nggak harus. Waduh imsak. Keburu imsak mana ya? Enggak. Jadi kalau jinabat tidak ada hubungannya sama puasa, dia hubungannya sama sholat. Jadi misalnya udah buru-buru nih, tar dulu mandinya. Kan masih misalnya pengen makan, pengen apalah nih. Saya udah ini dulu ngasuh dulu, nanti mau subuh baru mandi. Ya, jadi nggak harus sebelum imsak harus mandi. Wah, lah jebeber itu kalau musim hujan. Iya. Awas, ini nanti ada orang nanya, sampean yang jawab loh ya.
Ini harus, iya ini makanya saya bilang ini ngaji kita harus keren itu. Jadi harus sampai detil. Nah, karena niatan. Tapi tadi syaratnya in haltoro as-sauma dibalihi bisifatihi. Jadi harus terbersih bahwa buru-buru itu karena besok mau puasa. Takut imsak itu kan yang dipikirin puasa. Nah, itu dianggap niat. Itu sudah dianggap niat. Kemudian yang berikutnya wasaniha tarku muftirin min wusuli ainin limanfatin maftuhin min jaufin kata nauli amin. Yang kedua adalah meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Min wusuli ainin limanfatin maftuhin min jaufin. Jadi memasukkan apa saja, benda apa saja, berarti termasuk asap. Kalau aktif ya. Tapi kalau nggak aktif itu berarti misalnya Pak Juju, Mama Iren ini lagi puasa di sini, seberang nggak puasa, orang rokok lepas misalnya. Ada yang masuk kan? Nah itu enggak, karena pasif. Yang dihitung itu yang aktif, yang memang lepas sendiri. Tuh. Lewat jalan yang terbuka, berarti apa itu? Mata dua, terus hidung, telinga, mulut, telinga, jalan depan belakang. Makanya kalau puasa jangan berendam. Kalau puasa berendam, kentut masuk, kentut ya. batal, nggak usah masuk, udah pasti masuknya. Itu batal karena itu dianggap sembrono. Yang nggak sembrono itu misalnya kita mandi biasa itu terus ada yang masuk, enggak. Tapi kalau berendam itu dianggap sembrono, batal puasanya. Jadi puasa jangan berendam, nanti tahu-tahu kita nggak dut. Nah ya batal. Karena pas angin keluar itu rongga pasti terbuka. Rongga terbuka, air pasti masuk. Kalau nggak percaya, coba aja. Iya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi begini. Nanti kalau ada yang nggak ke bawah, berarti sampai harus nanya itu. Nggak mungkin ke bawah. Kalau dibaca semua nanti sampai subuh. Ya. Ada lagi begini. Wa yang bagi al istighrazu khalatal istinja'i li'annahu man ta'adkhala torofaus bihi durahu aftoro. Nah, bagaimana kasus orang yang buang air? Tangannya jangan iseng, misalnya jarinya dimasukin anusnya, batal. Ya, batal. Atau jalan depan sama. Jalan depan, kecuali ini udah yang enggak sini. Ukuran yang luar sama dalam itu apa? Enggak. Nah, Bunda juga begitu. Malu sih. Atau yang jalan depan tangannya nggak boleh sampai mana? Ukuran yang dihitung luar itu adalah kita mau buang air jongkok kan? Nah, pas jongkok itu yang kelihatan itu di luar berarti. Kalau kita megang itu, tangan kita gosok itu nggak masalah. Kalau posisi kita duduk jongkok, jadi gini. Untuk ukuran luar, untuk vagina perempuan, itu kalau kita posisi jongkok, yang kelihatan lubangnya, posisi kita jongkok ya, nah berarti itu batas luarnya. Jadi posisinya aja kita lagi jongkok, terus dipakai kaca kan kelihatan tuh. Nah, yang kelihatan itu berarti itu termasuk batas luar tadi. Nah, kalau sampai ngelewatin itu berarti batal. Nah, orang itu kan sengaja kan? Orang mau istinja itu kan sengaja. Nah, iseng misalnya tangannya di itu, ya. Kecuali begini, misalnya apa yang kurang serat itu apa namanya? Orang buang air susah karena kurang serat itu apa namanya? Sembelit. Nah, itu kecuali sembelit. Kalau nggak dicongkel nggak keluar, congkel. setengah. Oke, walaupun itu sampai masuk ya.
Walaupun misalnya kayunya atau apanya sendoknya nggak apa-apa, darurat. Kalau enggak lah orang bisa kelenger, nggak bisa buang air kan. Masuk kagak keluar kagak itu. Iya benar. Nah jelas itu. Jadi kalau istinja tangannya jangan iseng. Ya sebaiknya begini aja. Jadi biar nggak sampai ngelewatin batas. Kalau ngelewatin batas batal. Udah batal kita tetap harus nahan lapar sampai maghrib walaupun terganti. Tapi umumnya orang udah batal ya udah. Nah, udah tanggung masing-masing lah itu. Tanggung masing-masing. Kemudian nah ini agak ini lagi nih. Wa kadza law fa'ala bihi ghairahu dzalika bi idnihi. Atau bukan dia tapi orang lain. Tapi seizin dia. Misalnya tadi misalnya tangannya kenapa terus dia nggak bisa cebokan, misalnya nggak bisa cebok terus dicebokin. Nah tangannya yang disuruh tuh iseng misalnya, sama batalnya. Atau nggak sengaja lah, nggak sengaja gitu. Ya kalau nggak sengaja ya nggak ada urusan. Maksudnya itu kalau misalnya Yang disengaja. yang disuruh tuh misalnya ngeledekin atau apa, nah itu maksudnya. Oh, iya. Jadi nggak sengaja. Udah batal. Kemudian ini yang agak ini lagi terakhir. Walau syarobal khomro lailan wa asbaha so'iman lam tajib alaihi al istiqo'atu. Misalnya hobi minum, AO itu loh, AO maksudnya, tapi dia tetap puasa misalnya karena malam minggu walaupun puasa malamnya tetap minum terus sahur. Nah itu nggak usah dimuntahin, nggak usah. Jadi kan masing-masing itu dosa, ini pahala kan lain-lain, urusannya lain-lain. Maksudnya yang minum yang semalam itu nggak harus dimuntahin, Yang penting ya kalau nggak sadar nanti nggak wajib puasa walaupun terganti. Itu jelas ya. Yang terakhir ini agak gimana nih ya, tapi harus diomongin. Sumaklam anal istimna'a biyadihi au biyadi zaujatihi au jariyatihi yafturu bihi walau bihailin. Misalnya begini, ngomongnya bagaimana ya, dia nggak berhubungan sama istri tapi istrinya disuruh. Apa kalau bahasanya itu apa? Onani. Ya, sunani ya, undang ini nggak terlalu ini. Kalau penani kan nggak vulgar. Paham kan maksudnya? Nah, itu batal ya. Yang batal siapa? Dia ya yang keluar. Yang keluar, yang suaminya. Istrinya enggak, malah. Kan istrinya Dia nggak ada doang. hubungannya. Yang suaminya. Iya. Istrinya nggak batal itu. Enggak. Kalau istrinya nafsu tapi istrinya keluar. Loh, kalau keluar ya lain lagi urusannya. Ya, batalnya karena keluar. Bukan karena pegang-pegang, ya. Iya, kalau posisi istrinya keluar batal. Ya. Kecuali misalnya Ya kalau dua-duanya batal dua-duanya. kecuali hanya suaminya. Kecuali istrinya begini. nggak terangsang berarti enggak. Jadi maksudnya ini gini. Tutup dulu. Jadi misalnya saking gemesnya sama istrinya. Istrinya cantik habis dandan. Lah, tergoda. Terus dipeluk terus keluar, batal. Tapi kalau si istrinya dibiarin jauh, diliatin aja, terus apa istilahnya? Iya, nafsu terus ngayal terus keluar, itu enggak batal. Karena nggak bersentuhan tadi.
Asal jangan dimainin ya, bukan dimainin loh. Kalau mainin lain lagi tadi. Jadi hanya berhayal terus sampai keluar. Ya berhayal. Berimajinasi dengan Sama melihat kayak video. ngimpi, betul. Ngimpi nggak batal. Tapi kalau melakukan atau berpegang Jadi kalau keluarnya karena megang kulitnya, batal. ya ini seaneh-anehnya. Andainya. Ya tapi ya nyari aman aja lah, jangan begitu. Nyari aman ya. Puasa. Iya, Ini kan periumpah. iya. Umpama. Nah, terus wasalithuha as-shaimu. Shaimunnya. Wasalithuha shaimun. Maksudnya orang yang puasa. Orang ya kita berarti orang kita yang sudah dewasa, akalnya sempurna, tidak ayan, tidak gila. Nah, berarti ada kita. Nah, mungkin dari situ silahkan yang ada punya pertanyaan. Kalau nanti nggak nanya, saya yang nanya. Daripada ditanya mending nanya. Ya, Jujur nanya. silahkan. Ada yang nanya di luar? Ada yang nanya nggak? Nah, pasti ada yang kelewat. Bagaimana kalau suntik atau infus? Batal nggak? Nah, tadi nggak kelintas kan, saking seriusnya ini sampai gitu. Nah, bagaimana kalau suntik atau infus? Diinfus, puasa-puasa diinfus. Sama ini yang ada gitu. Sama netesin mata. Tetes mata. Nah, tuh. Ayo, Bun. Ada yang sudah pernah apa saya? Oh iya. Ada yang sudah pernah ngaji itu? Belum. Oke, silakan Bun. Kalau suntik bagaimana? Kalau infus bagaimana? Setahu Bunda tapi ya. Yo ya iya, masa kalau nggak tahu dijawab. Kalau untuk suntik itu kan memasukkan jarum bukan dari ke berapa lubang itu, kayak hidung, mulut, telinga, terus jalan depan belakang, itu kan hanya lewat Kurang dekat, pembuluh kurang dekat. darah. Jadi kalau suntik itu kan bukan makanan, tapi untuk obat, kayak kasusnya kemarin waktu kita puasa kemarin itu kan pas corona ya, masih vaksin. Nah, kita kan ada yang posisi puasa tapi tetap vaksin. Kalau untuk suntik itu tidak membatalkan. Kecuali misalnya infus yang nutrisi makanan. Kenapa infus nutrisi makanan itu dikatakan batal? Karena dengan infus nutrisi makanan itu kita bisa dapat tenaga, bisa dapat energi, jadi lebih kuat, jadi ada tenaganya. Jadi dianggap seperti sama dengan kita makan. Jadi infus nutrisi makanan itu yang dilakukan di bulan puasa membatalkan puasa. Tapi untuk suntik seperti suntik vaksin atau suntik kita pada saat sakit, misalnya ke puskesmas terus suntik, itu tidak membatalkan. Mungkin bisa ayat tambahin. Anda tadi. Kalau suntik KB sebenarnya seharusnya kalau bisa malam hari ya, karena bisa dilakukan di malam hari. Kecuali suntik untuk suntik yang memang urgent, kayak misalnya vaksin kan kita nggak bisa nentuin jadwalnya sendiri. Misalnya jadwalnya memang di siang hari, mau nggak mau kita harus datang antri di siang hari, Kalau nggak walaupun petugasnya posisinya pulang. kita puasa. Nanti ditinggal petugasnya, dan Iya. itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi nanti kalau ditanya orang, jadi ada teman-teman, bagaimana suntik? Bagaimana kalau infus? Nah, jadi ini kali teman-teman harus benar-benar paham ini. Maksudnya jelasin nanti benar-benar harus jelas gitu. Kalau dilihat dari memasukkannya bukan dari jalan terbuka, tidak batal. Tidak batal. Jelas kan bukan, nggak ada suntik angin kan, nggak ada. Itu kan nggak ada, pasti ditusuk kan. Kalau dilihat dari situ, baik suntik maupun infus nggak batal. Khusus kalau yang suntik itu pendapat pertama jelas nggak batal. Tapi kalau infus, kalau dilihat dari sisi ditusuknya nggak batal. Tapi kalau dilihat dari sisi orang jadi seger kalau diinfus, biar nggak makan 3 hari kuat. Kalau dilihat dari sisi situnya, nah, walaupun ada
pendapat yang kesekian nanti boleh, tapi nah itu menghindari itu tuh lebih baik. Jadi kalau mau puasa ya jangan diinfus, kalau mau diinfus jangan puasa. Jangan nanti diinfus puasa nanti ditagih malaikat, waktu itu saya masih puasa tapi lo diinfus. Nah, nanti kotok-kotokan mah itu malaikatnya. Tapi lo diinfus kan itu 5 hari juga kuat nggak makan. Jadi kalau dilihat dari sisi situnya jelas infus batal, karena orang bisa kuat gak makan 3 hari, jangankan cuma sehari kalau diinfus kan. Ya, terus yang tadi ngobatin mata itu nggak cuma ngobatin mata ya, misalnya anus kita misalnya ada ini ambeien. terus kita obati siang-siang terolesi pas bulutannya itu sama batalnya, walau depan maupun belakang ya, jalan depan maupun belakang. Kalau kita siang hari ngolesin salep di bundarannya itu batal, apalagi kuku mata batal ya, kecuali darurat ya. Kalau darurat itu nggak ada undang-undangnya, namanya juga darurat. Yang tadi seperti kasus apa tadi, sembelit, kalau nggak dicokel wah nunggu sore bisa kelengar orang nahan itu sampai sore. Nah itu menolong keselamatan nyawa itu lebih penting dari puasa atau apalah. Oksigen Nggak termasuk. Oksigen nggak termasuk yang ain tadi. Ain kalau apa tadi asap, iya itu pun kalau aktif, kalau pasif enggak. Berarti kalau itu ngirup freshen itu enggak. Enggak. kan nggak dimasukin Mbak Indah, hanya menghirup baunya aja. Kalau orang masak gitu enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dia Saya nyedok sesendok, nah itu batal. Iya, nggak batal. Nggak batal. Pokoknya yang nggak bisa kita hindari nggak batal. Yang nggak bisa kita hindari. Itu kalau orang merokok atau orang misalnya ya kayak kita waktu itu tukang sate sini, lah terus saja itu. Oh, itu kalau misalnya batal, waduh nggak jadi puasa saya sebulan. Apa bulan puasa tambah rame, asapnya tambah tebel. Yang untung Tuhan itu baik. Kalau aktif batal, kalau pasif tidak, karena itu nggak mungkin kita hindari. Mungkin ada yang lain? ini ya, bagaimana dengan orang yang misalkan sakit cacingan? Jadi pas bulan puasa misalnya dia pas buang air cacingnya keluar, tapi belum sempat keluar kemudian cacingnya masuk ke dalam misalnya. Itu batal apa enggak? Itu ada di bab wudu ya. Jadi itu lagian cacingnya kurang kerjaan aja ya. Ya kan bisa. Misalnya kita cacingan, terus kita punya wudu, cacing keluar separuh dia masuk lagi, batal wudu kita ya. Nah, sama kayak tadi, kalau mungkin kita mungkin itu ditangkap dikeluarin, kalau enggak ada. Atau malah begini lagi, ini kasus enggak ya, bayanginya bagaimana ya. Jadi misalnya kita malam makan, terus tahu-tahu pagi-pagi itu masih ada makanan kita kan suka bukan nyelip, suka ada rambut atau benang. Ini kalau contohnya di sini benang, jadi benang, ujungnya nyangkut gigi, ujung yang lain dalam perut. Itu yang bikin contoh kurang kerjaan banget. Bagaimana kalau begitu? Iya. Tapi memang Ya. kalau misalnya ada kasusnya biar bisa jawab. Iya, jadi ini ulama dulu itu menghayalnya sampai kayak begitu. Bagaimana kalau ada kasus begitu? Kalau mungkin digigit putus. Karena nanti itu kalau pas lagi begini, bagaimana kalau pas sholat? Nah, repot lagi kan? Ditelan berarti dia makan, sholatnya batal, ya kan? Ditarik keluar, itu sama kayak kita berusaha muntah, batal juga. Wah, repot kan? Satu-satunya jalan kalau bisa digigit. Jadi yang di dalam biar masuk, yang di luar kita keluarin. Itu kurang kerjaan aja dia, itu enggak lah. Masa iya orang makan
ada yang nyangkut di gigi, satunya ke sono nggak berasa, itu kan kurang kerjaan banget itu ya. Tapi misalnya ada begitu ya, tadi masalahnya itu kan berlawanan pas sholat, jadi pas berasanya pas sholat loh, kok ada yang nyangkut misalnya, itu kalau ditelan semua sholatnya batal karena dihitung makan kan. Kalau dikeluarin puasanya yang batal karena seperti berusaha sengaja muntah. Nah, ntar Kalau kita Pakai mic. udah wudhu ya, ya. Pakai mic. Nih. saat kita mau kayak Deketin. ngaji misalnya, terus ada jedanya tuh pada dengerin, dengerin disiapin makan itu kita misalnya boleh itu dimakan, kalau itu dalam keadaan wudhu terus mau sholat isya kan ya. Oh, Itu yang ini. habis wudhu airen bawa masuk. Kalau tinggal sholat dulu, habis basuh sama airen misalnya. Ya kan sama kayak gitu. Jadi disuguhin itu kan lagi di ceramah tuh, padahal kita mau sholat isya lah. Iya. Mungkin kita mau Nah, itu nanti pas bab itu harus dengerin beneran itu. Makan tidak ada hubungannya sama wudhu. Ya, makan, minum, kena belek itu nggak batalin sholat. Kalau kena belek harus dicuci, tapi wudhunya nggak batal. nggak batal. Kalau Nggak batal, tetap batal. Kecuali begini. ayam. nggak batal ini Iya, nggak batal. Kecuali begini, puasa. yang disuguhin es teh manis atau jus, kan manis kan? Lah seruput terus, sholli Allahu Akbar. Masih berasa manis. Itu masih manis kok ditelan, nggak batal. Yang batal apanya? Sholatnya, Iya, bukan maksudnya wudhunya ya. Sholatnya yang batal, karena itu makan Basri. Jadi ludah kita kalau masih ada rasanya, itu dianggap masih ada bendanya. Tuh, Jadi mengulang sholatnya mengulang, wudhunya enggak. sholatnya doang. Sholatnya yang ulang, awas itu. Atau tadi, misalnya mau sholat jamaah, saking seriusnya buru-buru mak nyos kakinya nginjek tai kebu misalnya, belepotan kan, belepotan. Udah cuci aja, nggak usah wudhu lagi. Itu bukan termasuk yang membatalkan wudhu, bukan. Ada lagi? Nah, Bunda kepikiran yang tadi tuh. Apa? Yang tadi Ayah bilang kayak waktu kita puasa, terus ada suami istri misalnya tadi yang meluk istrinya. Ya. Istrinya terus kebetulan sampai keluar. Hmm. Itu termasuk nanti yang bayar kafarot atau yang bayar kafarot itu yang berhubungan langsung. Oh, itu nanti di bawah ada. Itu batal yang harus diganti, tapi nggak bayar kifarot yang karena sengaja banget itu, bukan. Jadi yang harus diganti nanti. Puasa hari itu batal dan harus diganti di hari lain. Kalau yang pelanggaran berat, nah ya itu udah bayar, udah ini. Nah itu. Yang sengaja. Ya, yang ingat kalau ini puasa malah main bola. Itu ya nggak boleh. Batal. Udah gitu ganti 2 bulan 1 harinya Basri. Wah, nggak main-main itu. Ini baru berapa hari kecelakaan, 2 bulan lagi. Aduh, lama itu. Ya, jadi 2 bulan. Kalau nggak kuat, ya namanya nggak kuat. Ya udah, kalau nggak kuat. Itu makanya ada cerita itu kan. Jadi biar ada selingannya. Jadi zaman Nabi itu ada pasangan suami istri, di situ paling miskin. Nah, kecelakaan lapor Nabi. Ya udah, kamu bayar puasa 2 bulan. Kata dia, ini baru berapa hari aja kecelakaan, apalagi 2 bulan katanya. Nabinya kan ini. Enggak, kamu ngasih orang makan sekian. Ke orang miskin. Di situ yang paling miskin saya katanya. Saya mau ngasih siapa lagi? Itu kan ngeselin orang ya. Akhirnya ya udah, malah dapat makan, malah untung dia itu. Jadi udah melanggar, nggak bayar denda, malah pulang bawa sembako. Pulang bawa sembako itu. Nabi dikasih, ya udah ini kamu bawa pakai bayar. Tapi kasih siapa, orang saya paling miskin di situ katanya. Ya udah, bawa pulannya masak soalnya. Ada lagi? Udah cukup? Ya udah, kalau sudah faslun wajibu ma'al qodoi. Nah ini baru wajib tapi dengan kodok
lisaumi apa al kafaratu wallahu alam bisawab. Bun. Satu lagi Om. Ya, oke. Nanti takut nggak bisa tidur. Enggak Ya, oke. Enggak kalau malam hari kan misalnya suami istri berhubungan gitu. Ah. Malam gitu ya. Iya. Kita mau mandi dingin ya. Itu Iya. kita wudhu apa enggak? Mau tidur lagi? Nggak usah wudhu, nggak ada hubungan. Wudhu itu mau sholat, mau baca Quran tapi megang Al-Quran, mau tawaf, mau sa'i, mau itu kayak tawaf. Iya, mau tidur aja. Tapi tadi yang sunahnya, gitu kan sunahnya. Ya untuk kita inilah tidur aja. Nggak usah takut nanti ketemu hantu yang enggak begitu. Kan kita dalam kondisi kotor gitu enggak. Nggak apa-apa. Karena memang Jadi habis sahur, banyak misalnya, kesyukuran begitu kan, pendapat yang begitu. Lebih mau apa sahur gitu kan. yang pasti tadi ya, yang pasti sebelum imsak nggak harus mandi. Jadi kita memasuki jam-jam puasa itu nggak harus mandi, nggak. Udah, misalnya sahur jam 2, habis sahur terus main bola, tidur, bangun subuh, ya udah nggak masalah itu. Ya jelas ya. Sekalian dia Udah. Ada lagi. masih nyambung soal itu, tapi ini berkaitan dengan mandi wajib, Ya. mandi besar. Kadang-kadang kalau kita ada di rumah mertua, Nah, ya. berhubungan itu kan, misalnya kalau misalnya kita mau setiap hari kan otomatis malu. Pengantin baru. Pengantin baru mau ngakalin biar kita nggak kelihatan kalau kita tuh habis berhubungan. Jadi ngakalinya gimana cara bersucinya tuh ya? Boleh nggak misalnya di malam hari kan, kalau misalnya kita jam 2 terus jam 2 langsung mandi otomatis kedinginan. Jadi kalau misalnya kita ngakalin basuh kepalanya dulu, nanti begitu subuh tinggal basuh Jadi. badannya, jadi posisi rambutnya biar kelihatan udah kering gitu. Oh, iya. Jadi misalnya pengantin baru belum punya rumah ikut mertua kan, Ya. kayaknya monda mandi kayaknya malu gitu, misalnya. Mandinya dicicil, kepalanya aja. Tapi niat dari sana ya. Jadi pas niat pas guyur kepala itu. Kepala dilanjutinya besok, karena kalau malam-malam kayak dingin kan, kedinginan misalnya. Udah dicicil kepalanya aja, tapi udah niat ya. Nawa itu usra lijinabatin. Udah dari situ niatnya. Terus mengguyur palanya aja. Besok subuh baru dilanjutin mandi biasa, palanya nggak usah diguyur lagi. Ya, jadi mertuanya, oh ini nggak ngapa-ngapain semalam. Oh, kata mertuanya, ya. Ya bisa. Itu kan dia pengen ngasih tahu. Jadi kadang-kadang orang nanya itu pengen ngasih tahu. Oke ya. Dah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, alhamdulillah pengajian kali ini tentang rukun puasa sudah selesai kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan pun sudah bisa kita jawab. Jadi biar nanti kalau ada pertanyaan datang ke kita udah bisa jawab dengan tepat. Dan caranya pun sesuai yang ada di kitab, ya sistematis lah. Jangan lagi kita jawab dengan katanya atau yang saya dengar, jadi sendiri membuat orang tidak yakin dengan jawaban kita. Tujuan kita ngaji dengan membawa kitab adalah itu. Jadi biar nanti kalau misalnya ditanya, saya memang ngaji tentang rukun puasa yang ada di kitab Safinah halaman sekian, kan terlihatnya lebih keren juga gitu maksudnya. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.